Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, hari ini kita akan mencoba melanjutkan belajar Al-Quran kita. Nah, tentu ya hari ini sedikit berbeda dengan belajar sebelumnya, di mana kita sebelumnya belajar hanya menerapkan irama pada Al-Quran, pada bacaan Al-Quran kita. Tentu hari ini spesial ya bagi teman-teman. Kita akan belajar irama dan juga tajwidnya. Jadi plus ya dengan tajwidnya. Nah, surah yang akan kita terapkan yaitu surah yang mungkin sering kita dengar ya, sering kita baca, yaitu surah An-Naba ya. Surah An-Naba. Kita akan mencoba belajar surah An-Naba ini. Kita akan coba menerapkan irama ke dalam surah An-Naba plus mengulas tajwid yang ada pada surah An-Naba ini. Nah, namun sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hingga saat ini. Nantikan terus video Kak Oci. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung atau yang masih baru melihat video Kak Oci ini, silakan bergabung dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan terus lonceng notifikasinya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kemudian bagi teman-teman yang sudah berlangganan di channel Kak Oci ini, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang ingin berlangganan, silahkan berlangganan di channel Oci Yosi Official ini. Dan insya Allah kita akan mencoba melakukan Zoom Meet nanti ya dalam waktu dekat ini. Baik teman-teman, silahkan dibuka Al-Qur'annya ya, surah An-Naba, surah ke-78. Nah, Kak Oci sarankan untuk membuka Al-Qur'an karena kita juga mempelajari tajwidnya. Jadi manfaatnya teman-teman bisa melihat langsung kondisi ayatnya, kemudian melihat langsung kondisi tajwid ini apa gitu ya. Atau bagi teman-teman yang mungkin merasa nyaman tanpa melihat Al-Quran atau tanpa membuka Al-Quran juga nggak apa-apa ya. Baik teman-teman, kita coba ya menerapkan irama bayyati. Oke, apakah teman-teman ingat rumus irama bayyati? Ya, kita tetap menggunakan 3 rumus nada untuk irama bayyati. Yang pertama nada naik, yang kedua nada datar, yang ketiga nada turun. Ya, kita coba lagi ya. Mana tahu ada teman-teman yang masih pemula datang atau singgah ke YouTube Kak Oci ini. Jadi kita coba lagi. Nada bayyati ya yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada yang pertama. Nada yang pertama naik. Nada yang kedua datar. Nada yang ketiga turun. Jadi harus diingat ya teman-teman, naik, datar, turun berada di akhir kalimat, sehingga teman-teman nanti dapat merasakan setiap hawa irama seperti itu. Kita coba terapkan nada yang pertama. Amma yatasaalun. Coba lagi. Amma yatasaalun. Nah, ingat-ingat ya teman-teman nadanya. Kemudian kita ulas. Itu disebut dengan gunnah. Jadi harus ditekan agak lama gitu ya. Ma Sa'a itu disebut dengan mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Karena dia berada dalam satu kalimat atau satu kata. Sa'a itu tidak bisa dipisahkan. Jadi berapa panjangnya Kak? Itu panjangnya 2,5 alif. Artinya teman-teman bisa membaca 4 ketukan atau bisa juga 5 ketukan gitu ya. Amma yatasaalun. Oke, alun itu mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun artinya mad tabi'i yang berada di akhir kalimat. Jadi harus dimatikan ya huruf terakhirnya.
Dipanjangkan, bisa 1 alif, bisa 2 alif ya. Jadi terserah teman-teman mau milih apa, mau milih berapa panjangnya, yang penting konsisten ya. Alun. Oke, nada yang kedua. Nada yang kedua datar. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Lagi. Anin naba'il azim. Kita ulas. Anin, itu anin, ani, ya itu ada 2 nama tajwidnya. Anin itu alif lam syamsiah. Coba teman-teman lihat, itu ada alif, ada lam yang tidak ada tandanya. Jadi harus langsung baca ke huruf berikutnya ya. Anin, bukan anil, bukan ya, karena lamnya tidak ada tanda. Jadi alif lam syamsiah itu alif lam yang tidak dapat dibaca. Jadi dia langsung ke huruf berikutnya ya. Anin. Nah, karena nun matinya ada tasydid, jadi harus digunnahkan. Itu disebut dengan gunnah. Sama dengan mim bertasydid ayat sebelumnya. Mim dan nun bertasydid itu disebut gunnah. Jadi teman-teman harus mendengungkannya. Ya. Anin gitu. Nabail. Nah, il itu baru alif lam qamariyah. Jadi tahu ya perbedaan dengan alif lam samsiah. Coba teman-teman lihat. Yang pertama anin itu alif lam samsiah, lamnya tidak ada tanda. Yang kedua bail itu alif lam qamariyah, ada tanda pada huruf lamnya, ada tanda sukun ya, tanda mati. Jadi dibaca bail, lamnya jadi mati gitu ya, bail gitu. Alif lam yang dapat dibaca. Bail anin nabail azim. Zim itu mad arid li sukun ya, sama ya sebelumnya. Jadi harus dipanjangkan, bisa 1 alif atau 2 harokat, bisa 2 alif atau 4 harokat ya. Ada juga yang membaca 3 alif ya, tapi terlalu panjang kayaknya. Lanjut ya. Nada yang ketiga turun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi mad tabi'i karena ada huruf zal yang berbaris kasrah bertemu dengan ya mati. Itu panjangnya harus 2 harokat atau 1 alif. Nah, jadi teman-teman tahu nggak harokat itu bagaimana cara membacanya? Misalnya 1 harokat, 1 ketukan, zi gitu ya. Kalau 2 ketukan atau 2 harokat, zi gitu. Zi ya. Alladzi hum fi. Nah, hum fi jangan dipanjangkan, jangan didengungkan hum fi. Karena itu mim mati bertemu dengan fa, itu disebut dengan izhar syafawi. Jadi kalau izhar syafawi ini dibaca jelas gitu ya, tidak ada dengung gitu ya. Izhar syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, coba teman-teman lihat. Ini huruf fa, berarti bukan mim dan ba. Jadi bacanya jelas. Tapi kalau huruf mim dan ba itu beda lagi nama tajwidnya. Itu harus didengungkan, ya. Hum fi itu sama ya dengan zi, disebut dengan mad tabi'i atau mad asli karena ada kasrah bertemu dengan ya mati. Oke? Muh, hati-hati ya, bukan muh tapi kha mati. Muh ya, mukhtalifun. Habis ya iramanya. Fun itu mad arid isukun ya, harus dipanjangkan. Kita pilih aja 2 alif ya, 2 alif atau 4 harokat. Fun. Oke. Ayat berikutnya, nada yang pertama. Nada yang pertama naik. Kalla saya'lamun. Lagi. Kalla saya'lamun. Kalla itu mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena ada huruf fathah yaitu huruf la bertemu dengan alif ya di situ ya. Teman-teman coba lihat, ada lam kemudian ada tanda alif ya yang agak miring, itu ada alif di sana.
Jadi bacanya kita baca 2 harokat atau 1 alif, kemudian sayang, ain ya, sayang ya. Sayalamun. Lamun itu mad arid li sukun. Kita pilih saja 2 alif atau 4 harokat. Lamun. Nada yang kedua datar. Summa kalla saya'lamun. Summa itu ada mim mati disebut dengan gunnah, jadi harus didengungkan. Summa kalla. Kalla itu mad tabi'i atau mad asli, dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Kalla saya'lamun. Mun mad arid disukun, kita pilih saja 2 alif atau 4 harokat atau 4 ketukan. Lamun. Alam. Nada yang ketiga turun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Alam itu mim matinya bertemu ba atau mim? Tidak keduanya, tapi bertemu dengan huruf na. Kalau bertemu dengan kedua mim atau ba itu gunnah atau harus didengungkan. Tapi selain mim dan ba ya, itu disebut dengan izhar syafawi. Jadi dibaca jelas, tidak didengungkan. Alam naj. Nah, naj apa? Qalqalah sughra. Kenapa qalqalah? Karena ada huruf qalqalah di sana. Apa huruf qalqalah di sana, Kak? Ada huruf jim yang mati atau yang disukunkan. Jadi harus dipantulkan sedikit. Naj ya, naj. Jadi apa saja huruf qalqalah? Baju di toko. Ya, ingat saja baju di toko. Jadi ingat saja teman-teman beli baju di toko. Jadi harus dipantulkan setiap huruf baju di toko. Kenapa baju di toko? Ba, jim, dal, to, kof ya. Jadi teman-teman harus memantulkan. Nah, syaratnya harus mati dulu huruf baju di tokonya, baik itu di akhir kalimat maupun di tengah. Kalau berada di tengah kalimat seperti naja ini disebut dengan sugro atau kecil, qalqalah sugro. Kalau berada di akhir kalimat disebut dengan qalqalah kubro atau besar gitu ya. Alil itu ada alif, ada lam, disebut dengan alif lam qamariyah karena ada lam yang bertanda sukun di sana. Jadi harus dibaca alil. Alil ya, dibaca ya. Alil arda mihada. Ha itu ada huruf fathah, kemudian ada tanda tegak di atas, disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Jadi bacanya harus 2 harokat atau 1 alif. Ha, da. Apa ya nama tajwidnya? Ya, benar. Itu nama tajwidnya adalah mad iwad. Ya, mad iwad ini akan disebut mad iwad ketika dia berada di akhir kalimat atau di wakaf atau di tempat berhenti ya. Syarat mad iwad ini dia itu harus tanwin di akhir kalimat. Jadi berubah bacaannya menjadi mad asli ya. Jadi tanwinnya itu hilang ketika berada di akhir kalimat. Jadi bacaannya mihada, dibaca 2 harokat gitu ya. Intinya mad iwad ini tandanya ada tanwin ya, kemudian ada tanda alif di belakangnya. Jadi kalau berada di akhir kalimat dia berubah menjadi mad asli atau mad tabi'i. Dibaca 2 harokat atau 1 ketukan. Mihada, bukan mihadan ya. Oke, udah 2 kelompok rumus nada kita terapkan dan juga tajwidnya. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut sampai ayat 10 ya. Nada pertama, wal jibala autada. Wal itu alif lam qamariyah, jiba, ba itu mad tabi'i atau mad asli, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Au ya, au itu mad lain. Mad lain ini tandanya atau ciri khasnya ada waw dan ya mati yang sebelumnya ada huruf berbaris fathah ya, seperti alif nih ya. Au gitu ya, berbaris fathah. Kalau ada ya mati menjadi ai gitu ya.
Lanjut, ta itu mad tabi'i, dua ketukan atau dua harokat kita baca. Da sama ya, mad iwad menjadi mad asli dia karena berada di akhir kalimat. Da dua ketukan. Wal jibala autada. Nada kedua, wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqna sama ya, itu qalqalah kubra, ada huruf qaf yang mati atau yang sukun di sana. Jadi qalqalah sughra. Wa khalaqna mad asli dibaca dua ketukan atau satu alif. Kum az. Kum az itu mim mati bertemu dengan huruf alif, bukan mim dan ba ya. Jadi bacanya jelas. Tapi kalau bertemu dengan huruf mim atau ba, dia harus didengungkan gitu. Jadi dibaca jelas, disebut dengan izhar syafawi. Kum az wajah. Wa itu mad tabi'i atau mad asli ya, dibaca dua harokat atau satu alif. Ja itu mad iwad menjadi mad tabi'i karena berada di akhir kalimat. Ja gitu ya, hilang fathatainnya ya. Kemudian lanjut. Wa ja'alna naumakum subata. Nah, itu disebut dengan apa? Mad tabi'i atau mad asli ya. Bacaannya berapa? Dua ketukan atau satu alif. Now. Nah, itu mad lain karena ada huruf na yang berbaris atas bertemu dengan huruf waw, disebut dengan mad lain. Bacaannya now gitu ya. Makumsu itu mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah sa kecuali mim dan ba, itu disebut dengan izhar syafawi. Jadi baca jelas. Kumsu bata. Bata ya, ba itu mad asli atau mad tabi'i dibaca dua harokat. Ta itu disebut dengan mad iwad karena berada di akhir kalimat, menjadi mad asli dibaca dua harokat atau satu alif. Nah, karena masih ada satu ayat lagi, kita mau baca sampai ayat 10, sedangkan irama atau rumus iramanya ada 3. Jadi bagaimana Kak? Jadi ayat 9-nya kita gantung aja di ujung ayatnya gitu ya, sehingga akhir pada ayat 10 baru turun gitu ya. Waja'alna naumakum subata. Baru habis nada yang ketiga turun. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alnal nal ya. Nal itu alif lam qamariyah ya. Alif lam qamariyah. Nal lay. Oke. Lai itu mad lain karena ada fathah, huruf pada huruf la bertemu dengan ya, itu disebut dengan mad lain, lai gitu ya. Liba itu mad tabi'i atau mad asli dibaca dua harokat. Sa mad iwad ya, mad iwad. Jadi bacanya harus dua ketukan atau satu alif. Jadi di sini pada surah An-Naba ini, kalau teman-teman ingin belajar mad iwad, silakan ya dibaca surah An-Naba ini karena rata-rata akhir ayatnya itu mad iwad ya. Banyak ya mad iwad. Baiklah teman-teman, mungkin sampai ayat 10 ini dulu. Jika teman-teman tertarik dengan belajar seperti ini, kita belajar iramanya, kemudian kita belajar mengulas tajwidnya juga. Ini sebenarnya bonus ya. Jangan lupa beli super thanks-nya untuk mendukung agar channel ini lebih berkembang dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Support dari sahabat semua sangat kok diapresiasi. Silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita coba lanjutkan pada ayat 11 sampai ayat berikutnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat belajar seperti ini. Teman-teman teruslah belajar, jangan sampai mundur, tetap semangat, tetap istiqomah dalam belajar Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pada hari ini. Kak Oci mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam membaca Al-Quran maupun dalam menyampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.